Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan yang ada pada komputer. Jadi selama kita terhubung oleh sebuah jaringan, maka jaringan tersebut pasti memiliki sebuah standarisasi. Apa itu standarisasi sendiri? Jadi definisi dari standarisasi adalah sebuah aturan main atau protokol standar yang digunakan untuk mengatur jalannya sesuatu. Mengutip dari pengertian tersebut, pengertian dari standarisasi jaringan adalah protokol yang digunakan untuk mengatur jalannya sebuah jaringan. Jadi, fungsi utama dari standarisasi jaringan yaitu untuk memudahkan komunikasi antar device dan memastikan komunikasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Di sini saya akan membahas salah satu standarisasi jaringan yang paling banyak digunakan di dunia, yaitu OSI. Jadi OSI memiliki kepanjangan Open System Interconnection, merupakan sebuah model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh ISO pada tahun 1977 di Eropa. OSI memiliki beberapa model. Model ini disebut dengan OSI 7 layer model. 7 layer tersebut adalah application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Layer pertama yaitu physical layer. Layer ini memiliki fungsi sebagai transmisi data. Layer ini juga mendefinisikan bagaimana NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Kemudian ada data link layer. Layer ini memiliki peran memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, dan melakukan pengalamatan perangkat keras. Pengalamatan perangkat kerasnya sendiri yaitu menggunakan MAC dan LLC. MAC sendiri berfungsi sebagai pengontrol perangkat sebuah jaringan, sedangkan LLC berfungsi sebagai pemeriksaan bila terjadi kesalahan penyaluran. Yang ketiga ada network layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol, membuat header pada paket data, dan melakukan proses routing pada router. Yang keempat ada transport layer, berfungsi untuk memecahkan data yang akan dimasukkan ke dalam paket data, melakukan transmisi data, dan melakukan pengulangan terhadap paket yang hilang saat transmisi data. Yang kelima yaitu session layer, berfungsi untuk membangun koneksi, memelihara koneksi, dan memutuskan koneksi saat transmisi data telah selesai. Yang keenam ada presentation layer, berfungsi untuk melakukan format data sehingga data tersebut dapat dikenali oleh si penerima. Kemudian yang terakhir ada application layer, berfungsi menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, membuat pesan-pesan error pada jaringan, dan menampilkan display dari sebuah jaringan. Selanjutnya yaitu protokol pada OSI layer, yaitu pertama pada application layer ada HTTP, FTP, NFS, DNS, POP3, dan DHCP. Pada presentation layer terdapat Telnet, SMTP, dan SNMP. Pada session layer terdapat NetBIOS, NetBIOS, DSP, PAP, dan SPDU. Pada transport layer terdapat TCP dan UDP. Pada network layer terdapat IP, ARP, RARP, ICMP, dan IGMP. Pada data link layer terdapat PPP dan SLIP. Kemudian pada layer terakhir yaitu physical layer tidak terdapat protokol pada layer ini, dikarenakan pada bagian ini terjadi transmisi data lewat kabel atau lewat media perantara lainnya. Kemudian kita akan membahas perbedaan antara TCP dan UDP. Pertama, TCP itu connection oriented, jadi antar pengirim dan penerima harus saling setuju jika akan terjadi pertukaran data. Sedangkan UDP tidak. Pengirim akan terus mengirimkan data tersebut ke penerima walaupun si penerima tidak siap. Kemudian pada TCP terdapat handshake, yaitu persetujuan antar dua buah komputer, sedangkan UDP tidak. Kemudian ciri dari TCP yaitu lebih reliable, dikarenakan data yang telah dikirim akan di cross check lagi, sedangkan UDP tidak. Lalu pada TCP sendiri lebih berurutan dalam mengirimkan data, sedangkan UDP tidak. Akibat dari kelebihan-kelebihan TCP itu sendiri menyebabkan koneksi TCP lebih pelan dari UDP.
Dan yang terakhir, TCP biasa digunakan pada email, download, dan file sharing. Sedangkan UDP biasa digunakan pada video streaming, voice streaming, dan game online. Yang terakhir yaitu ada port. Port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa seksi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Yaitu well-known port adalah port yang merepresentasikan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh Internet Assignment Number Authority atau IANA. Awalnya berkisar antara 0 hingga 255, tetapi kemudian diperlebar menjadi 0 hingga 1023. Contoh dari port ini yaitu port HTTP yaitu 80, port HTTPS yaitu 443, dan port DHCP yaitu 67. Yang kedua ada registered port. Port ini merupakan port yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Port ini berkisar dari 1024 hingga 49151. Contoh dari port ini yaitu port OpenVPN yaitu 1194, port MySQL 3306, dan port Remote Desktop yaitu 3389. Yang terakhir ada Dynamically Assigned Port, yaitu port yang ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Port ini berkisar dari 49152 sampai 65535 dan dapat digunakan atau dilepaskan sesuai kebutuhan. Cukup sekian penjelasan dari standarisasi jaringan yang telah saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.